Oke, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin nggak kelihatan, tapi penting banget. Kita akan bongkar cetak biru yang membentuk setiap sekolah, yaitu hubungan antara filsafat pendidikan, yang bisa dibilang jiwanya sekolah, dengan manajemen sehari-hari, atau raganya. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah sekolah dan langsung ngerasain energi yang hidup, yang kreatif? Tapi di sisi lain pernah juga kan masuk ke sekolah yang suasananya kaku, dingin, hampir kayak pabrik. Nah pertanyaannya, apa sih yang bikin beda banget? Ternyata jawabannya itu lebih dalam dari sekedar fasilitas atau kurikulum di atas kertas loh. Kuncinya ada di kompas internal yang mereka pegang yang nunjukin arah tujuan mereka. Dan juga peta operasional yang mereka pakai buat bener-bener nyampe ke sana. Jadi, perjalanan kita kali ini bakal kayak gini. Kita mulai dari si kompas, yaitu filsafat, terus kita bedah pilar-pilarnya. Lanjut, kita lihat gimana peta manajemen itu berubah dari waktu ke waktu. Lalu, kita sambungin antara kompas dan peta, dan terakhir kita lihat bagaimana semua ini jalan di dunia nyata. Oke, kita mulai penyelaman kita ya. Fondasi dari semuanya itu adalah filsafat. Anggap aja ini kompas pendidikan. Disinilah pertanyaan paling dasar dijawab. Sebenarnya, sekolah ini ada untuk apa sih? Kalau dengar kata filsafat, mungkin yang kebayang itu sesuatu yang rumit dan ngawang-ngawang ya. Tapi tunggu dulu. Dalam konteks pendidikan, filsafat itu justru alat navigasi yang paling praktis. Inilah yang nentuin apakah tujuan akhir sekolah itu cuma buat nyetak nilai ujian sempurna atau buat ngebentuk manusia yang utuh dan berkarakter. Nah, sebuah kompas itu nggak muncul gitu aja. Dia dibangun di atas 3 pilar pertanyaan fundamental yang wajib dijawab oleh setiap sekolah. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama namanya ontologi. Ini pertanyaannya mendasar banget. Hakikat pendidikan itu apa sih? Apakah sekolah itu kita anggap cuma kayak wadah buat transfer data dari guru ke murid? Atau ini adalah sebuah arena untuk memanusiakan manusia, buat ngebangkitin potensi unik setiap anak? Lanjut ke pilar kedua, epistemologi. Nah, ini nanyain soal gimana caranya kita belajar dan tahu sesuatu. Apakah pengetahuan itu sesuatu yang udah jadi, tinggal dikasih guru dan dihafal? Atau justru sesuatu yang dinamis, yang harus dibangun sendiri oleh siswa lewat percobaan, proyek, dan mecahin masalah nyata? Jawabannya ini nentuin segalanya loh. Dan pilar ketiga ini penting banget, yaitu aksiologi. Ini semua tentang nilai. Pertanyaannya, manusia kayak gimana sih yang mau kita hasilkan? Apakah kita mau lulusan yang jago kerja, yang produktif, atau kita mau warga negara yang punya integritas, etis, dan peduli sama sesama? Nah, jawaban atas pertanyaan aksiologi inilah yang nantinya ngebentuk jiwa sebuah sekolah. Oke, kompasnya udah kita pahami ya. Jadi kita udah tahu mengapanya, sekarang kita pindah ke bagaimananya, yaitu si peta manajemen. Ini adalah cara sekolah jalanin operasionalnya buat mencapai tujuan tadi. Dan peta ini ternyata udah berevolusi banget. Coba deh kita lihat gimana pergeseran paradigma pedagogis ini terjadi. Dulu, di era manajemen klasik, sekolah itu dijalanin mirip pabrik. Kaku, hierarkis, fokusnya efisiensi. Terus muncul kesadaran baru, teori hubungan manusia, yang melihat sekolah itu kayak ekosistem sosial, motivasi dan komunikasi jadi penting. Nah sekarang, di era kontemporer, kita lihat sekolah sebagai sistem yang hidup, yang harus lincah dan bisa adaptasi sama perubahan. Salah satu peta modern yang paling berpengaruh itu namanya Total Quality Management atau TQM. Di sini ada revolusi cara berpikir. Siswa dan orang tua itu dianggap pelanggan, yang kepuasannya jadi nomor satu. Tujuannya bukan lagi cuma nyentuh standar minimal, tapi perbaikan terus-menerus tanpa henti. Nah ini dia nih, inti dari obrolan kita. Titik di mana yang abstrak ketemu sama yang konkret. Gimana caranya sebuah kompas filsafat bisa secara langsung membentuk peta manajemen di lapangan. Yuk kita lihat hubungannya. Lihat deh tabel ini, keren banget kan? Ini nunjukin hubungan sebab akibat yang jelas banget. Kalau kompas sekolah itu esensialisme, percaya ada pengetahuan inti yang wajib ditransfer, peta manajemennya hampir pasti bakal otoriter dan birokratis. Fokusnya pengawasan kurikulum yang ketat. Sebaliknya, kalau kompasnya progresivisme, percaya kalau belajar itu dari pengalaman, petanya bakal jauh lebih demokratis dan partisipatif. Ini bukti nyata gimana keyakinan membentuk tindakan. Kutipan ini, wah bener-bener ngena banget. Seorang kepala sekolah bisa aja jago banget soal teknik manajemen. Tapi, kalau nggak punya kompas filsafat yang kuat, semua teknik itu cuma jadi prosedur kosong. Cuma jadi mesin birokrasi yang nggak punya jiwa, nggak punya arah, dan nggak punya makna. Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita bawa semua teori ini ke dunia nyata. Gimana sih persisnya hubungan kompas dan peta ini kelihatan dalam praktik sehari-hari di sekolah? Kita ambil satu contoh ya, supervisi klinis.
Buang jauh-jauh deh bayangan supervisi yang kayak inspeksi dadakan yang bikin tegang. Supervisi klinis itu beda banget. Ini sebuah siklus yang humanis. Ada observasi, ada dialog yang membangun, dan ada tujuan yang disepakati bersama. Ini bukan sekedar teknik baru ya. Ini adalah wujud nyata dari paradigma manajemen modern yang melihat guru bukan sebagai bawahan, tapi sebagai aset intelektual yang harus dikembangkan. Jadi, ini poin utamanya. Praktik kayak supervisi klinis itu adalah sebuah peta manajemen yang cuma bisa lahir dari kompas filosofis yang humanistik. Sebuah kompas yang percaya pada pertumbuhan, menghargai kolaborasi, dan menjunjung tinggi martabat setiap orang di sekolah. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup buat kita semua, buat direnungkan. Setelah melihat gimana kompas itu ngebentuk peta, coba deh sekarang lihat ke dalam institusi kalian atau bahkan ke diri kalian sendiri sebagai pendidik. Kompas filosofis apa sih yang sebenarnya lagi kalian pakai? Dan yang lebih penting, kompas dan peta kalian udah selaras belum?